kembali lagi dengan aku Amel. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang ester yang ada dalam kimia. Jadi ester itu sendiri bisa diartikan dengan senyawa organik yang berasal dari asam karboksilat. Nah, untuk pembahasannya di sini ada kakak-kakak, yaitu ada Kak Rahayu, ada Kak Tiara, dan ada juga Kak Raina. Langsung aja ke pembahasannya. Let's go. Kalau di ester itu ada yang namanya gugus fungsi. Nah, kira-kira apa sih itu gugus fungsi? Oke Kak, jadi dalam kimia organik itu kan ada yang namanya gugus fungsi ya. Nah, gugus fungsi itu adalah bagian spesifik dalam molekul yang bertanggung jawab terhadap karakteristik reaksi kimia dari molekul-molekul tersebut. Gugus fungsi yang sama akan mengalami reaksi kimia yang sama atau serupa tanpa menghiraukan ukuran molekulnya. Kan di dalam gugus fungsi itu ada yang namanya gugus fungsi alkana. Nah, apa yang dimaksud dengan gugus fungsi alkana itu sendiri? Gugus fungsi alkana sebenarnya adalah istilah yang kurang tepat ya Kak, karena alkana adalah golongan hidrokarbonik jenuh yang tidak memiliki gugus fungsi khusus. Gugus fungsi adalah bagian dari molekul organik yang menentukan sifat, reaktivitas, dan karakteristik kimia dari senyawa tersebut. Contohnya adalah gugus hidroksil min OH pada alkohol atau gugus karboksil min COOH pada asam karboksilat. Kalau buat rumus struktur ester itu kira-kira bagaimana ya Kak? Kira-kira nih, bagaimana ester itu terbentuk? Untuk ester sendiri terbentuk melalui reaksi antara asam karboksilat dan alkohol dalam proses yang disebut esterifikasi. Pada reaksi ini, gus OH dari asam dan H dari alkohol bergabung membentuk air atau H2O, sementara sisa molekul membentuk ester. Reaksi ini biasanya dipercepat dengan katalisis asam, contohnya asam asetat dengan etanol menghasilkan etil asetat dan juga air. Coba nih kakak-kakak kalau bisa berikan contoh nama impact dalam ester dan proses penamanya itu kayak gimana? Oke Kak, untuk pertanyaan Bapak yang satu ini, saya ingin menjelaskan yang belakang ya. Kebetulan sudah saya tuliskan ini contoh soal. Oke Kak, jadi di sini kan ada rumusnya ya, kata nama ester sesuai dari IPA. Jadi rumusnya itu RCOOR. R di sini berkaitan dengan O. Nah, R yang sebelah kanan itu disebut alkyl. Bacaan enggak ini? Disebut dengan dari. Jadi ini alkyl ya. Yang sebelah kanan R itu alkyl, yang sebelah kiri R-nya ini adalah alkanoat. Alkanoat yang ini alkyl. Aturan penulisannya yaitu akhiran A diganti jadi OH. Misalnya propana itu kan 3 rantai C ya. Nah, jadi propanoat, terus metil jadi metanoat. Nah, di sini juga saya tulisin contohnya. Pertama-tama kita buat rantainya dulu ya. Jadi diingat lagi ya, alkyl itu sebelah kanan dari O. Nih, di sini. Nah, C di sini ada dua itu etil. Terus yang sebelah kiri itu kan alkanoat ya. Di sini C-nya ada 1, ada 2, ada 3. Jadi 3. Nah, 3 itu kan propana, tapi karena ini alkanoat, jadi diubah jadi propana, jadi propanoat. Jadi hasilnya penulisannya seperti ini. Etil sini dulu, terus baru yang alkanoat. Propanoat. Itu Kak contohnya. Oke, jadi gitu ya Kak penjelasan. Kalau ester gunanya buat apa sih kira-kira Kak? Ester ini cukup banyak ya Kak penggunaannya dalam sehari-hari. Nah, bisa untuk industri makanan, industri parfum dan kosmetik, industri
seperti farmasi, industri plastik dan polimer, sebagai pelumas, biodiesel, dan juga untuk lain. Sebutkan tata nama dalam ester. Jadi, tata nama ester terdiri dari dua bagian, yaitu nama gugus alkil dari alkohol, contohnya metil, etil, dan propil. Yang kedua, nama asam dengan akhiran -at atau contohnya asetat, butirat, dan benzoat. Contoh lainnya yaitu penggunaan tata nama ester, yaitu metil asetat, CH2, COOH, H2 berasal dari metanol dan asam asetat. Dan sebutkan sifat fisik dan sifat kimia dalam ester. Ada sifat fisik ester yaitu bau, aroma harum, dan menyenangkan, memiliki titik didih yang lebih rendah, biasanya larut dalam air, tetapi yang lebih panjang cenderung tidak larut, tidak berwarna, dan memiliki kepadatan yang lebih rendah daripada air. Sifat kimia dari ester yaitu dapat mengalami hidrolisis menjadi asam karboksilat dan alkohol ketika bereaksi dengan air, dan dapat bereaksi dengan alkali, dapat bereaksi dengan alkohol lain, dapat terbakar menghasilkan karbon dioksida dan air, dan dapat bereaksi dengan anhidrida asam. Kira-kira nih, kalau proses pembuatan ester bagaimana sih Kak? 1. Reaksi esterifikasi. Bahan yang diperlukan asam karboksilat, RCOO